pada tanggal 25 Oktober tahun 1811, Nicholas Gabriel Galois dan istrinya, Adelaide Mary Anne Edamante, dikaruniai seorang putra, Fariste, mungkin matematikawan paling berbakat sepanjang masa. Kita tidak memiliki catatan tentang bakat matematika di kedua sisi keluarga Fariste. Meskipun demikian, ia berasal dari keluarga intelektual yang baik. Kakek dari pihak ibunya dan seorang paman dari pihak keluarga tersebut adalah ahli hukum di Fakultas Hukum di Paris. Ayahnya dan kakek dari pihak ayahnya adalah kepala sekolah. Galois dibesarkan di kota kelahirannya, Port-Glarein, sebuah kota sekitar 5 mil di luar Paris, tempat ayahnya menjabat sebagai wali kota ketika Napoleon kembali berkuasa selama 100 hari pada tahun 1815. Adelaide Mary menjadi satu-satunya guru putranya hingga ia berusia 12 tahun. Ia memberinya dasar yang baik dalam bahasa Yunani dan Latin dan mewariskan skeptisisme religius yang ia miliki bersama suaminya. Pada tahun 1823, di usia 12 tahun, orang tua Galois mendaftarkannya sebagai siswa asrama di kelas 4 di Lycée yang bergengsi di Paris. Sekolah persiapan terkenal ini, yang masih ada hingga sekarang, telah melahirkan alumni seperti Robespierre dan Victor Hugo. Kemungkinan besar orang tua Galois mengira bahwa Louis Le Grand akan menjadi lingkungan liberal tempat putra mereka akan dibesarkan di tengah negara yang semakin monarki dan konservatif. Ternyata mereka sangat keliru. Selama beberapa bulan pertama Galois di Louis Le Grand, sejumlah besar siswa memberontak terhadap rencana kepala sekolah untuk membawa kembali fakultas Yesuit konservatif ke sekolah tersebut. Beberapa siswa menolak untuk membaca puisi di kelas. Beberapa menolak untuk bernyanyi di kebaktian kapel wajib. Banyak yang menolak untuk bersulang untuk Raja Louis XVIII yang sedang sekarat. Meskipun perilaku ini merupakan ciri khas masa remaja Galois, kita tidak memiliki cara untuk mengetahui apakah dia termasuk di antara para pemberontak. Bagaimanapun, Galois bukanlah salah satu dari 40 siswa yang diusir secara tiba-tiba oleh Capola sekolah sebagai tanggapan atas pemberontakan tersebut. Mungkin Galois sebenarnya tidak ikut serta dalam kegiatan pemberontakan. Ia memiliki catatan prestasi yang cemerlang selama 2 tahun pertamanya di meraih hadiah pertama dan beberapa penghargaan terhormat untuk karya akademiknya. Namun kemudian Galois merasa bosan dengan studinya, berprestasi buruk di tahun ketiga, dan harus mengulanginya. Untungnya, ia mengambil mata kuliah matematika pertamanya ketika mengulang tahun ketiga, dan ia berkembang pesat. Kelas ini memperkenalkannya pada buku teks geometri karya Legendre, yang konon dibaca Galois dengan kecepatan seperti seseorang membaca novel. Galois tidak hanya berkembang pesat, ia tenggelam dalam matematika. Melakukan hal ini dengan mengorbankan pekerjaan lainnya. Tak lama kemudian ia mendapat nilai buruk di semua mata kuliahnya, kecuali matematika. Instruktur retorikanya menggambarkannya sebagai tidak fokus. Hanya instruktur matematikanya Vernier yang mengenali kejeniusan Galois yang membara. Ia menulis, matematika adalah gairah yang mendominasinya. Saya pikir akan lebih baik baginya jika orang tuanya mengizinkannya untuk tidak mempelajari hal lain selain matematika. Ia membuang-buang waktunya di sini dan tidak melakukan apapun selain menyiksa guru-gurunya dan membebani dirinya sendiri dengan hukuman. Vernier juga menulis bahwa muridnya perlu memperoleh lebih banyak metode, tetapi Galois menolak hal itu. Bertentangan dengan nasihat Vernier, Galois mengikuti ujian masuk ke École Polytechnique yang bergengsi setahun lebih awal dan bahkan tanpa mengikuti kursus persiapan ujian yang biasa. Tidak mengherankan, Galois gagal diterima karena ia kurang menguasai beberapa bidang dasar matematika. Bagi Galois, ini adalah ketidakadilan yang besar. Bahkan ketika Vernier mencoba menjelaskan bahwa ia seharusnya tidak terkejut,
Meskipun demikian, Fournier mendorong Galois untuk mendaftar di kelas matematika khusus yang diberikan oleh guru hebat. Louis Paul, Emil Richard. Richard segera mengenali kejeniusan Galois dan mencoba agar bintangnya diterima di École Polytechnique tanpa mengikuti ujian masuk mereka. Tidak mengherankan, École menolak pendekatan itu. Sebagai tanggapan, Galois semakin menjauh dari pekerjaan di kelas Richard dan mulai mengerjakan makalah singkat tentang pecahan berkelanjutan yang ia publikasikan di Annales des Mathématiques pada Maret tahun 1829 pada usia 17 tahun. Ketika sentimen revolusioner dan anti-monarki berkobar di Paris selama bulan Juni dan Juli. Direktur Le Normal mengunci para mahasiswanya di dalam untuk mencegah mereka turun ke jalan. Galois menjadi sangat marah dengan hal ini, sehingga ia mencoba melarikan diri dari École dengan memanjat temboknya. Ketika ia gagal, tidak ada pilihan lain selain mengikuti ujian kalkulus dan fisika. Pada tanggal 22 Juli, Galois menempati peringkat keempat dari 9 mahasiswa yang mengikuti ujian kalkulus. 2,5 minggu kemudian, pada tanggal 9 Agustus, ia menempati peringkat ketiga dari 8 mahasiswa yang mengikuti ujian fisika. Kita hanya dapat berasumsi bahwa Galois agak terganggu oleh peristiwa yang terjadi di luar tembok L'École Normale. Galois menghabiskan musim semi tahun 1829 untuk mengerjakan makalah pertamanya tentang penyelesaian persamaan aljabar untuk Académie des Sciences dan bersiap untuk mengikuti ujian masuk. Kembali ke L'École Polytechnique pada bulan Juli. Sekali lagi, semuanya tidak berjalan mulus. Sekitar bulan Juni tahun itu, seorang pendeta memalsukan nama ayah Galois pada sejumlah catatan yang menghina dan sangat menyinggung banyak anggota keluarga besar Galois. Merasa malu dengan skandal yang terjadi, ayah Galois bunuh diri pada tanggal 2 Juli. Tidak mengherankan, Galois gagal total dalam ujian masuk ke L'École Polytechnique. Akibatnya, ia harus puas dengan L'École Normale, sebuah sekolah untuk melatih guru sekolah menengah. Makalah itu tidak jauh lebih baik. Akademi menunjuk matematikawan hebat Cauchy untuk meninjau makalah tersebut. Namun, Cauchy, seperti biasa, sibuk dengan penelitiannya sendiri. Membutuhkan waktu lama untuk meninjaunya. Pada Januari tahun 1830, Cauchy menulis kepada seorang kolega bahwa ia terlalu sakit untuk menyampaikan laporannya tentang makalah Galois serta makalahnya sendiri kepada akademi. Sebulan kemudian, Cauchy menyampaikan makalahnya sendiri, tetapi tidak laporannya tentang makalah. Sebaliknya, tampaknya Cauchy mendorong Galois untuk merevisi makalahnya dan mengirimkannya kembali untuk hadiah utama Matematika Akademi kepada matematikawan Fourier, sekretaris tetap Akademi untuk Matematika dan Fisika. Sayangnya, Fourier meninggal pada April tahun 1830 dan tidak ada catatan bahwa ia telah mendistribusikan makalah Galois kepada anggota komite hadiah lainnya. Galois dan Prancis mengalami tahun yang penting. Pada tahun 1830, Raja Charles X yang naik tahta pada tahun 1824 dalam banyak hal bahkan lebih otokratis daripada raja-raja Prancis abad ke-18 yang mendahului revolusi tahun 1789. Pada tanggal 26 Juli tahun 1830, Charles dan para menterinya mengeluarkan peraturan yang menangguhkan kebebasan pers dan membatasi kekuasaan legislatif. Pada akhir hari itu, warga Paris bangkit memberontak. 3 hari kemudian, mereka menggulingkan Charles dan menggantikannya dengan sepupunya, Louis Adapatior.